Halo Sobat Warin, ya, pesan ini ingin saya sampaikan untuk umum, tapi khususnya bagi teman-teman yang menjadikan atau mengaku sebagai Al-Quran sebagai kitab sucinya. Tapi di saat bersamaan, Anda menuduh bahwa Injil yang asli sudah tidak ada lagi. Perhatikan baik-baik sekali lagi ya. Ini saya khususkan bagi teman-teman yang mengaku-ngaku menganut atau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Tapi di saat bersamaan, Anda menuduh atau mengklaim bahwa Injil yang asli sudah tidak ada lagi. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda tidak sadar bahwa sesungguhnya ayat Al-Quran sendiri menjamin bahwa Injil yang asli tidak mungkin hilang. Ya, bahwa Allah sendiri yang akan menjaga Injil. Sebab Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Maidah 46. Al-Maidah 48. Jika orang yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada lagi, Injil yang ada sekarang adalah Injil palsu, adalah orang-orang yang ateis atau orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai kitab sucinya, saya bisa memaklumi. Sekali lagi ya, sobat-sobat Warin dimanapun berada. Jika orang-orang yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada lagi, atau Injil yang sekarang ada di Bible itu adalah Injil-Injil palsu, mereka adalah orang-orang yang ateis atau orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai kitab sucinya. Saya sangat bisa memaklumi. Tetapi jika yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada adalah orang yang sama yang mengaku sebagai pengikut Al-Quran, ini menjadi tanda tanya besar. Mengapa? Perhatikan baik-baik sobat-sobat Warin. Di video yang terdahulu, saya sudah pernah menyampaikan bahwa Al-Quran juga mengabarkan Injil loh. Jadi bukan cuma saya yang adalah wartawan Injil, tetapi Al-Quran juga memberitakan Injil. Sedikitnya di dalam Al-Quran ya, ada sekitar 12 ayat yang mengatakan tentang Injil. Nah, 3 diantaranya surat Al-Maidah 46, ayat 47. Juga di dalam Al-Maidah 68. Nah, bahkan di dalam Al-Maidah 46 itu Al-Quran mengatakan bahwa Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di ayat 48-nya dikatakan bahwa Allah menjaganya. Jadi baik Taurat maupun Injil itu dijamin dijaga oleh Allah. Perhatikan baik-baik ya. Tadi di pernyataan awal saya bilang, kalau yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada adalah orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai kitab sucinya, saya bisa maklum. Tapi kalau yang mengatakan ini adalah orang-orang yang juga mengaku sebagai pengikut Al-Quran, saya jadi tanda tanya besar. Mengapa? Karena bukankah justru di dalam Al-Quran dikatakan pentingnya Injil? Bahkan di dalam Al-Maidah 46 dikatakan Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Dan di ayat 48-nya Injil bersama dengan Taurat itu pasti dijaga oleh Allah. Jadi namanya dijaga oleh Allah, ya pasti tidak mungkin hilang. Ya, artinya jika orang pada satu saat, si A misalkan, si A ini pada satu saat berkata bahwa Injil yang asli sudah tidak ada.
Tapi di saat yang lain si A juga berkata bahwa saya percaya Al-Quran. Nah, sementara Al-Quran di dalam Al-Maidah 48 menjamin bahwa Injil dan bersama Taurat pasti dijaga oleh Allah. Artinya tidak mungkin hilang. Yang asli tidak mungkin hilang atau rusak. Nah, jadi bagaimana bisa orang itu mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Tapi dia juga berkata bahwa saya pengikut Al-Quran. Ini tanda tanya besar. Atau dengan kata lain begini sobat-sobat warin. Siapapun yang betul-betul pengikut Al-Quran yang sejati ya, pasti percaya dengan Al-Maidah 48 yang menjamin bahwa Injil yang di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah itu pasti dijaga oleh Allah. Jadi tidak mungkin hilang yang asli. Tidak mungkin karena yang jaga Allah. Ini penting untuk dipahami. Sekali lagi sobat-sobat warin. Sungguh aneh dan menjadi tanda tanya besar. Jika Anda mengaku sebagai pengikut Al-Quran, percaya Al-Quran, otomatis berarti kan Anda harusnya percaya dengan kesaksian Al-Maidah 48 yang mengatakan bahwa Allah pasti menjaga Taurat, Injil, dan ayat-ayatnya. Dan Injil ini tidak main-main loh. Di dalamnya dikatakan ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Maka jika Anda mengatakan ya, siapapun Anda ini, saya bilang Anda maksudnya siapapun Anda, yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada loh. Anda sadar atau tidak sadar? Anda sedang sama halnya mengatakan bahwa Allah tidak sanggup menjaga Injil. Atau Anda mengatakan bahwa ayat Al-Maidah 48 yang berkata bahwa Allah akan menjaga Injil bersama Taurat adalah ayat yang tidak bisa dipercaya. Itu konsekuensinya. Konsekuensi orang mengaku percaya kepada Al-Quran, otomatis percaya juga dengan Al-Maidah 46 dan 48, adalah orang ini harus percaya bahwa Allah pasti menjaga Injil. Artinya Injil yang asli tidak mungkin hilang. Ini pasti. Terlebih lagi kalau dilanjutkan baca di ayat 68 Al-Maidah. Di situ dikatakan, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun. Atau kamu tidak dianggap berada dalam kebenaran sedikit pun. Jika kamu tidak menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan Allah kepadamu. Nah, jadi bagaimana bisa perintah Allah di dalam Al-Maidah 68 itu ditaati oleh siapapun juga? Jika seandainya seperti yang dituduhkan orang-orang itu bahwa, oh Injil yang asli sudah tidak ada. Sedangkan Al-Maidah 68 mengatakan, kamu tidak akan berada dalam kebenaran jika tidak menegakkan Taurat dan Injil. Lah kalau Injilnya saja sudah tidak ada, bagaimana perintah itu bisa dijalankan? Artinya, ketika perintah di dalam Al-Maidah 68 diberikan, pada saat itu Injil itu ada. Dan Injil pasti dijaga, tidak akan pernah hilang. Nah, kalau dikatakan ayat itu turunnya sekitar tahun 700 Masehi, 700 atau 600. Nah, Injil yang sekarang ada menyebar di seluruh dunia itu sudah ada sejak abad kedua, ketiga, keempat. Jadi Injil yang ada di abad tahun 700, tahun 600, tahun 800, yaitu Injil yang sama. Satu lagi sobat-sobat warin, yang perlu diperhatikan juga untuk teman-teman yang mengaku sebagai pengikut Al-Quran. Saya hanya menghimbau. Di dalam surat Yunus ayat 94 diingatkan, hai Muhammad, jika ada keraguan tentang apa yang kami turunkan, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Yunus 94. Sekali lagi saya ulangi. Hai Muhammad, jika ada keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Nah, siapa orang yang membaca kitab sebelum kamu itu? Orang-orang rabi-rabi Yahudi dengan kitabnya Taurat. Yang pertama. Yang kedua,
orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen dengan kitabnya Injil. Jadi bagaimana perintah Yunus 94 bisa dilaksanakan? Tanyakan kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Jika kitabnya ternyata palsu, yang asli sudah nggak ada. Itu tidak mungkin sobat-sobat warin. Jadi Injil dan Taurat yang asli pasti tetap ada. Sehingga muncul surat Yunus 94 tadi. Jika ada keraguan, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Begitupun Al-Maidah 68 tadi. Hai ahli kitab, kamu tidak akan berada dalam kebenaran sedikit pun jika kamu tidak menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan Allah kepadamu. Nah, perintah-perintah ini bisa ada, artinya Injil yang asli itu jelas ada. Terlebih lagi ingat-ingat baik-baik ayat 48 Al-Maidah tadi ya. Allah loh yang jaga Injil tuh Allah. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada, ini Anda sama halnya dengan melecehkan Allah atau mengatakan bahwa Allah sudah tidak bisa jaga. Buktinya yang asli sudah nggak ada. Sekarang yang ada itu palsu semua. Nah, pemahaman seperti ini harap dipertimbangkan untuk siapapun Anda yang mengaku sebagai pengikut setia Al-Quran. Yang menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup. Perhatikan. Ya, ini nggak main-main. Injil itu di dalamnya itu ada cahaya dan petunjuk loh. Kok bisa-bisanya Anda bilang cahaya dan petunjuk dari Allah yang asli sudah hilang. Sudah dipalsukan oleh manusia. Yaitu sama halnya Anda menghina atau melecehkan kekuasaan Allah. Dengan mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada, sudah dipalsukan. Itu sama halnya. Sadar atau tidak sadar ya. Sekali lagi. Sadar atau tidak sadar. Ngeh atau tidak ngeh. Anda sedang melecehkan Allah. Atau menganggap bahwa Allah tidak sanggup menjaga kitab-kitabnya. Baik sahabat-sahabat. Kiranya video ini menjadi manfaat. Shalom.